Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu ke-5 Prapaskah. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari umat Tuhan kita berdoa. Kita berdoa. Dalam ibadah keluarga sore hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja menaungi, melingkupi semua kami. Allah dalam Yesus Kristus bersabda, kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana,
umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memasuki minggu Prapaskah dan Paskah yang merupakan waktu untuk kita mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus dalam rangka menyelamatkan baik manusia maupun dunia. Maka dalam rangka merayakan peristiwa penyelamatan tersebut, GPB Sejahtera Bandung akan mengadakan khotbah serial atau khotbah tematik dengan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Adapun proses ini dilaksanakan setiap ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga. Dan pada sore hari ini kita sudah memasuki ucapan kedua dari ke-7 perkataan Yesus di kayu salib yang ibu bapak saudara dan saya, kita semua sudah membacakannya. Injil Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kesakitan melalui penderitaan yang mendera tubuh dan batin Yesus Kristus di atas kayu salib itu tidak menutup mulutnya untuk merespon pertobatan bagi penjahat yang juga ada bersama-sama terpaku di salib. Penjahat satu ada di sebelah kiri, penjahat satu ada di sebelah kanan. Penderita yang Yesus Kristus alami ini dalam keadaan antara hidup dan mati, menyatakan kasihnya kepada pertobat baru itu karena ia mengerti dan paham apa dan siapa diri Yesus Kristus itu. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus ingin menunjukkan bahwa bukan perbuatan yang menjamin keselamatan orang di akhir hidupnya, melainkan iman. Sekali lagi, bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah dan Raja yang memiliki kuasa untuk membawa orang dari dunia, orang mati, kepada kehidupan yang kekal. Kita lihat
dari dalam bacaan kita, penjahat yang ada di sebelah Yesus, yang satu mengolok-olok, yang satu justru menyadari bahwa keselamatan ada di bawah kolong langit, hanya ada di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dengan penyesalan penuh ia menjaminkan, ia menyerahkan dirinya pada Kristus supaya mengingatnya ketika Yesus datang kembali sebagai Raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memasuki masa prapaskah sampai Paskah, marilah kita merenungkan kematian Yesus Kristus bagi diri adalah jalan pendamaian, agar supaya kita yang tersesat masuk kembali ke dalam Firdaus hanya oleh iman kepada Kristus dan dapat menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. GPIB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung memasuki masa prapaskah sampai dengan Paskah. Dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, kami melaksanakan pembacaan Alkitab dan perenungannya dalam bentuk khotbah serial atau khotbah tematik yang menyangkut 7 perkataan Yesus Kristus di kayu salib. Dan dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, kami merenungkan ucapan kedua dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, yang dimana salah seorang penjahat yang terpaku, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Kristus, ia meminta, ia memohon kepada Yesus untuk mengingatnya. Ini menunjukkan iman yang luar biasa, karena ia meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan akan bangkit. Sementara penjahat yang ada di sebelahnya mengolok-olok Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk karya keselamatan Tuhan untuk mendamaikan akan manusia dan dunia ini.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa dan menyerahkan untuk umat Tuhan GPIB Sejahtera di Kota Bandung. Mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, khususnya bagi jemaat yang terinfeksi COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, juga warga jemaat yang menjalani masa isolasi mandiri di rumah tinggal. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menjamah, sehingga pada waktu Tuhan nanti, dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, akan memulihkan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk umat Tuhan yang pada hari ini 3 Maret 2021 Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun dalam ulang tahun kelahirannya. Di antaranya ada Nyonya Elvire H. Kastanya Pakel, sektor 1. Bapak Paulus Latu, sektor 2. Nyonya Wiwin Rompas, sektor 3. Mekarsari U. Martana, sektor 7. Mereka mengucap syukur untuk penambahan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Juga kami bersuka cita untuk tim streaming GPIB Sejahtera di Kota Bandung ini. Mereka boleh melakukannya sehingga ibadah rumah tangga keluarga melalui tim streaming dapat dinikmati, dapat diikuti baik oleh umat Tuhan GPIB Sejahtera maupun umat yang telah Tuhan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu GPIB Sejahtera di Kota Bandung ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk percepatan penanganan COVID-19 yang program suntik vaksin COVID-19 memasuki tahap ketiga yang ditujukan, diarahkan kepada pelayan-pelayan public service. Tuhan memberkati sehingga seluruh bangsa Indonesia yang menjadi perhatian, yang menjadi pusat dari pemerintah untuk masyarakat tetap sehat, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi bangsa Indonesia atau beberapa kelompok yang menolak untuk diberikan vaksin COVID-19, Tuhan berkati para ahli yang mampu, yang mempunyai kapabilitas untuk menjelaskan, untuk memberikan pemahaman bahwa
vaksin COVID-19 aman. Terima kasih ya Bapak. Ini seru doa kami. Ini permohonan ungkapan syukur sukacita kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita pergi dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah sama-sama kita mendengarkannya. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 178 bait pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat sore, selamat beribadah di ucapan ketiga pada hari Rabu yang akan datang, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Meyer. Tuhan Yesus memberkati.